Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Haryadi, Ferry Hidayatullah, dan Zainal Amin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang manajemen pemasaran bank. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Dari pengertian tersebut, dapat kita uraikan bahwa manajemen pemasaran bank merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa perbankan, baik produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, serta pinjaman yaitu kredit ataupun jasa-jasa bank lainnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Dalam praktiknya, tujuan tersebut dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Selain daripada itu juga, bahwa manajemen pemasaran bank merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi produk dan jasa, serta gagasan bank untuk menciptakan pertukaran dengan pelanggan yang memperoleh kepuasan dan sasaran organisatoris bank itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa manajemen pemasaran bank bertujuan bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik. Karena kegiatan manajemen pemasaran bank meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan pengalokasian dana dari masyarakat. Proses pengelolaan dan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank serta pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank. Ini perencanaan pemasaran bank ini mempunyai tujuan, yaitu salah satu mempunyai tujuannya yaitu merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary itu dapat berjalan dengan baik. Tujuan pemasaran bank. Dalam praktiknya, tujuan pemasaran bank dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, secara umum tujuan pemasaran bank terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, yaitu memaksimumkan konsumsi, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Tujuan yang kedua, yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabahnya. Jadi, dalam pemasaran bank ini, seorang pegawai yang terdapat di bank tersebut harus bisa melayaninya dengan sebaik mungkin, sehingga nasabah itu bisa mendapat kepuasan dari layanan tersebut. Dan tujuan yang ketiga, yaitu memaksimumkan pilihan ataupun ragam produk. Dalam arti, bank menyediakan berbagai jenis produk bank, sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat beberapa jenis seperti tabungan giro, deposito, kredit, dan jasa-jasa lain sebagainya. Dan tujuan yang keempat, yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Terima kasih untuk saudara Ferry Hidayatullah. Nah, selanjutnya adalah konsep-konsep pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran, terdapat beberapa konsep pemasaran, di mana masing-masing konsepnya memiliki tujuan yang berbeda. Nah, setidaknya ada 5 konsep dalam pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa
konsumen akan menyukai produk yang tersedia selaras dengan kemampuan konsumen, yaitu murah dan mudah didapat. Oleh karena itu, manajemen harus berupaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Di dalam konsep ini, terkandung pengertian bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik serta keistimewaan yang menonjol. Oleh karenanya, produsen harus berusaha untuk memperbaiki produk secara terus-menerus. Lalu yang ketiga ada konsep penjualan. Nah, dalam konsep ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika produsen mengupayakan promosi dan penjualan yang agresif. Nah, konsep ini menganggap bahwa seringkali konsumen kurang tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Dan oleh karena itu, pemasar harus berusaha mendorong konsumen untuk melakukan pembelian dengan cara promosi yang berdaya guna untuk merangsang pembelian. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran dan konsep penjualan sering sulit dibedakan. Dasar pemikiran yang terkandung dalam konsep pemasaran ini adalah pemuasan keinginan kelompok pembeli tertentu adalah tugas perusahaan. Yang kedua, untuk itulah diperlukan program riset pemasaran agar dapat diketahui pada keinginan pembeli. Dan semua kegiatan untuk mempengaruhi pembeli harus ditempatkan di bawah kontrol pemasaran yang terintegritas. Lalu kepuasan konsumen akan dapat menimbulkan loyalitas, kesan baik dari pembeli. Nah, apabila perusahaan menganut konsep pemasaran, maka semua kegiatan diarahkan kepada konsumen. Bagian pemasaran berperan aktif sejak mulainya proses produksi, sebab konsumenlah yang akan menjadi tujuan utama, yaitu kepuasannya. Jadi tidak hanya peningkatan volume penjualannya saja. Lalu yang kelima ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, konsep pemasaran kemasyarakatan ini berpendapat bahwa tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan pasar. Nah, sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan lebih efisien daripada para pesaing dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Seperti itu. Strategi dalam pemasaran bank terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, strategi produk. Menurut Philip Kotler, strategi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk itu terdiri dari yang berwujud atau fisik dan non-fisik, sedangkan untuk yang non-fisik dapat berupa jasa pelayanan atau servis. Guna mendukung tercapainya pelayanan jasa yang diinginkan oleh nasabah, maka diperlukan 1. Kualitas dan kuantitas banker atau karyawan. 2. Kualitas yang disajikan. 3. Teknologi atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan nasabah. 4. Kemasan atau bentuk jasa yang diberikan. 5. Merek bagi setiap jasa yang ditawarkan. Dan yang keenam ada jaminan terhadap jasa yang diberikan. Sedangkan pada strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam mengemban suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan logo dan mutu. Yang kedua, menciptakan merek. Ketiga, menciptakan kemasan. Dan yang keempat, keputusan label. Strategi yang kedua adalah strategi harga. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam, yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada nasabahnya yang memiliki simpanan seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sedangkan harga jual merupakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit. Adapun tujuan penentuan harga diantaranya 1. Untuk bertahan hidup, 2. Untuk memaksimalkan laba, 3. Untuk memperbesar market share,
Yang keempat, mutu produk karena pesaing, yaitu penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Strategi yang ketiga adalah strategi lokasi dan layout. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Yang kedua, dekat dengan lokasi perkantoran. Ketiga, dekat dengan lokasi pasar. Keempat, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. 5. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Adapun hal yang diperhatikan untuk layout gedung adalah sebagai berikut. 1. Bentuk gedung yang memberikan kesan bonafide. 2. Lokasi parkir luas aman. 3. Keamanan di sekitar gedung. 4. Tersedia tempat ibadah. Dan yang kelima, terjadi telepon umum atau fasilitas lainnya khusus untuk nasabah. Sedangkan layout ruangan yang harus diperhatikan adalah: pertama, suasana ruangan terkesan luas dan lega. Tata letak kursi dan meja. Ketiga, hiasan dalam ruangan. Keempat, sarana hiburan seperti musik. Dan strategi yang keempat adalah strategi promosi. Tujuan promosi bank itu sendiri adalah menginformasikan segala jenis produknya yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Paling tidak ada 4 sarana promosi yang digunakan oleh setiap bank, yaitu: pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, publisitas atau publikasi. Dan yang keempat, penjualan pribadi atau personal sales. Nah, mungkin seperti itu pemaparan materi tentang manajemen pemasaran bank. Kami harap teman-teman semua sudah mengerti, dan apabila belum mengerti silahkan bertanya. Dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.